Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya. Semoga anak-anak tetap sehat. Nah, sekarang kita awali kegiatan pelajaran kita dengan doa pembuka yang ada pada halaman 67. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Musa. Dia adalah orang baik yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bantulah kami untuk memahami dan merasakan bahwa jika percaya kepadamu, segala sesuatu dapat dilakukan. Bantulah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau Allah yang setia pada janjimu sampai akhir zaman. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita selesai berdoa, maka kita mulai pelajaran kita. Pelajaran 5, yaitu Musa. Nah, Musa ini seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Yusuf ketika menjadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya dan ayahnya dibawa di Mesir. Maka mereka makin bertambah banyak. Namun sebagai pendatang, mereka diperlakukan kurang baik oleh bangsa Israel, bahkan ditindas dan harus menjalani kerja paksa dan dibatasi gerak-geriknya. Nah, itu sangat mengerikan kan? Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, maka kita membaca cerita atau kisah penyelamatan semut hitam yang ada pada halaman 69. Nah, dalam kisah penyelamatan semut hitam, di sana ada panglima perang yang bernama Moti. Itulah yang menyelamatkan semut hitam dari serangan semut merah. Nah, dalam kitab suci juga ada cerita yang hampir sama. Tapi tujuan dari semut merah itu yaitu untuk merebut apa? Merebut telur semut hitam, anak-anak mereka, serta makanan yang ada di sarang semut hitam. Nah, dalam kitab suci juga ada seorang yang diutus Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, yaitu Musa. Nah, dalam kisah penyelamatan semut hitam, yang menyelamatkan semut hitam tadi adalah panglima perang, yaitu Moti. Nah, sekarang kita melihat cerita Yusuf yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa adalah utusan Allah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 31. Yuk kita lihat bersama-sama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir.
Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Situasi di Mesir, Israel menjadi bangsa besar, ditindas dan menjadi budak. Bangsa Israel lari dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Hati Firaun berubah. Akhirnya mengejar Israel dengan kuda dan membawa pasukannya atau rakyatnya. Nah, setelah bertambah banyak bangsa Israel di Mesir, akhirnya ditindas oleh bangsa Mesir.
dilakukan secara tidak adil. Sehingga Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Membawa 600 kereta lengkap dengan perwiranya untuk mengejar bangsa Israel yang menyeberangi lautan. Nah, ketika Firaun dan pasukannya sudah dekat, Israel ketakutan. Lalu berkata kepada Musa, "Apakah tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami ke padang gurun?" Lalu mereka berkata lagi, "Janganlah ganggu kami, biarlah kami kerja di Mesir, mati kelaparan di padang gurun." Lalu Musa menguatkan hati mereka, "Janganlah takut, berdirilah, lihat keselamatan dari Tuhan." Tuhan berfirman kepada Musa supaya bangsa mereka berangkat lagi. Musa mengulurkan tangannya di atas laut dengan perantaran angin timur. Ketika laut sudah kering, Israel menyeberangi laut. Setelah menyeberang, Musa mengangkat tangannya sehingga Firaun tidak bisa mengejar mereka. Ketika sudah menyeberangi laut, maka pasukan Firaun mengejar mereka. Tapi ketika sampai di pertengahan, tiba-tiba air laut yang kering tadi, yang terbelah tadi, kembali seperti semula, sehingga pasukan Firaun mati karena air laut. Nah, dalam cerita tadi, cerita penyelamatan semut dengan kisah Firaun memiliki kesamaan. Ada yang menyelamatkan dan ada yang korbannya juga. Nah, kelebihan Musa, dia itu adalah pribadi yang sederhana sehingga dipilih oleh Allah. Dia beriman kepada Allah, setia kepada Allah, mampu memimpin, percaya kepada Allah, dan berani. Awalnya Musa itu tidak berani, tetapi karena dia memiliki iman yang kuat, sehingga dia percaya kepada Allah. Perasaan yang dialami oleh Israel, yang pertama, merasa takut. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, kecewa kepada Musa. Mengapa mereka kecewa? Karena mereka merasa aman, merasa senang berada di Mesir, sehingga mereka itu bersungut-sungut. Nah, orang yang bersungut-sungut tentu hidupnya tidak akan bahagia. Akibat dari sikap bersungut-sungut, yang pertama, mengalami penderitaan. Dua, hidupnya tidak bahagia. Lalu mengalami takut. Lalu tidak percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya hidupnya gelisah. Tujuan Allah membebaskan Israel dari Mesir. Yang pertama, untuk dibebaskan dari perbudakan. Untuk memperoleh tanah yang subur. Untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Agar hidupnya mereka bahagia. Raja Firaun memperlakukan bangsa Israel secara tidak adil dan dijadikan sebagai budak. Bangsa Israel ingin bebas dari perbudakan itu. Mereka berdoa dan akhirnya doa mereka itu didengarkan oleh Allah. Sehingga Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Awalnya Musa merasa gentar dan takut, namun Allah menyertainya. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti Tuhan senantiasa menyertai kita dalam
tugas dalam mewartakan dan juga dalam pelayanan kita setiap hari, terutama dalam menghadapi virus corona ini. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita, menyertai keluarga kita. Allah memberikan berbagai keajaiban dan peristiwa yang sulit diduga oleh manusia. Allah juga menurunkan 7 tulah. Tulah adalah bencana atau kutukan. Tulah terakhir adalah matinya semua anak sulung di Mesir. Sebelum keluar dari Mesir, bangsa Israel mengadakan perjamuan Paskah. Mereka menyembelih seekor anak domba, jantan berumur 1 tahun dan tidak cacat. Domba itu dimakan bersama satu keluarga. Darahnya dioleskan di ambang pintu menjadi tanda bahwa rumah itu rumah bangsa Israel. Pada malam hari Tuhan lewat, semua anak sulung dari rumah yang pintunya tidak bertanda akan mati. Serukan anak-anak, itulah tulah terakhir yang diberikan oleh Allah. Paskah berarti Tuhan lewat. Dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan Firaun dan tentaranya. Paskah mengingatkan kita akan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita harus seperti Musa, menolong orang dan teman yang membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah mengutus orang yang memimpin kita, yaitu orang tua dan guru. Kita percaya kepada mereka serta tidak takut karena mereka itu akan membimbing dan mengarahkan kita kepada jalan yang benar serta membahagiakan. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semangat untuk belajar, tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Selama jumpa untuk pelajaran berikutnya.